Halo teman-teman, di sesi kali ini kita akan membahas bagian terakhir dari software performance. Salah satu aspek paling penting dalam peningkatan performance ini biasanya menjadi andalan untuk mengurangi latensi ya, yaitu caching. Nah, apa itu caching? Caching adalah istilah umum yang digunakan untuk menyimpan data yang sering dibaca secara sementara di tempat yang dapat dibaca lebih cepat daripada membacanya dari sumbernya secara langsung. Uh, Misalkan dari database gitu. Jadi bisa dibilang caching ini adalah metode penyimpanan sementara ya, tapi dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Biasanya penyimpanannya di dalam memori sih biasanya. Nah, eh, bisa dilihat pada gambar di bawah ya, request pertama akan diproses oleh server dan disimpan ke dalam cache. Lalu kemudian dikembalikan ke klien. Nah, untuk request kedua dan seterusnya itu akan langsung diakses ke cache. Nah, inilah yang membuat kecepatan pada request kedua dan seterusnya menjadi jauh lebih cepat gitu. Jadi request kedua dan seterusnya ini nggak perlu akses ke database lagi gitu. Jadi tinggal langsung ke akses ke cache dan langsung dikembalikan ke klien. Nah, biasanya cache menyimpan data selama waktu tertentu gitu. Atau biasa disebut expiration time atau time to life atau TTL disingkatnya gitu. Setelah TTL-nya habis atau setelah expired gitu, datanya akan dihapus atau dikeluarkan dari cache seperti itu. Nah, biasanya ketika datanya udah nggak ada lagi, itu akan mengulang proses yang pertama gitu, seperti request yang pertama lagi seperti itu. Seperti itu gambaran dari caching. Kemudian, caching sendiri ada beberapa level. Mungkin seiring perkembangannya mungkin lebih dari ini ya. Jadi yang pertama dari level mikroprosesor. Mikroprosesor dan sistem operasi bekerja sama untuk menyimpan data dalam cache ke dalam register dan cache lainnya untuk membuat program kita berjalan lebih cepat di belakang layar gitu. Nah, cache di sini lebih ke cache di dalam prosesor ya. Biasanya kita kenal sebagai L cache, L2 cache, L3 cache dan seterusnya lah gitu. Mungkin kalau yang udah biasa beli prosesor atau beli laptop Intel atau AMD itu biasanya ada L2 case, L3 case berapa gitu. Nah, ini case yang dimaksud seperti itu. Kemudian di level berikutnya ada database. Nah, sebagian besar database itu menggunakan semacam mekanisme caching internal untuk menyimpan data hot di memori. Nah, data hot di sini lebih ke data yang mungkin lebih sering di request atau lebih sering di query gitu ya. Misalnya di MySQL memuat tabel kecil namun sering diakses seluruhnya di memori. Nah ya, jadi ketika suatu tabel banyak diakses, dia akan menyimpan ke dalam memori si MySQL ini gitu kan. Sehingga akses berikutnya itu jadi lebih cepat. Seperti itu. Nah, kemudian di level aplikasi. Nah, aplikasi biasanya menyimpan data yang dimilikinya ke dalam tools cache. Mungkin seperti Redis, Memcache gitu, dan lain-lain. Nah, ini developer driven ya. Jadi, kita sebagai developer yang menentukan penggunaannya seperti apa, seperti itu. Kemudian level berikutnya ada CDN atau Content Delivery Network. Nah, ini adalah internet level caching, di mana kita bisa menyimpan seluruh halaman dalam cache dan mendistribusikannya ke seluruh wilayah geografis, sehingga dapat dibaca oleh server yang terdekat dengan end user. Misalnya nih, kita di Indonesia, maka akan akses ke server terdekat, misalnya di Singapura gitu, atau mungkin yang ada server di Indonesia ya di Indonesia servernya gitu. Nah, CDN ini juga biasanya digunakan untuk data statis seperti image, CSS, JS, bahkan bisa satu halaman full dengan HTML-nya gitu. Oke, berikutnya berikutnya kita akan bahas tentang strategi caching. Strategi caching itu ada beberapa. Mungkin yang saya jelaskan di sini ada 5 strategi.
yang biasa digunakan. Yang pertama ada cache aside. Nah, cache aside ini salah satu strategi caching yang paling umum digunakan gitu. Implementasinya, jadi ketika ada request, aplikasi memeriksa apakah ada yang data yang diminta itu ada di dalam cache atau tidak gitu. Jika ada, ambil dari cache dan di return gitu kan. Jika tidak ada, aplikasi akan ambil data dari database, terus update ke cache dan datanya di return gitu. Nah, keuntungannya, cache hanya berisi data yang diminta aplikasi gitu. Logikanya dilakukan pada level aplikasi. Oleh karena itu, implementasinya juga cukup mudah gitu kan. Terus kekurangannya apa? Setiap cache yang miss mengakibatkan 3 step yang mungkin menyebabkan delay. Jadi harus mengulang proses sebelumnya lagi nih, gitu, ketika cache-nya habis. Kemudian yang kedua kekurangannya adalah data mungkin menjadi basi atau tidak relevan lagi gitu jika ada yang memperbarui data atau update ke database tanpa update ke cache-nya gitu. Oleh karena itu, cache aside biasanya digunakan bersamaan dengan strategi lain. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada read through. Strategi read through mirip dengan strategi cache aside. Satu-satunya perbedaan adalah cache yang bertugas untuk mengambil data dari database. Jadi bukan dari aplikasinya gitu. Jadi cache yang bertugas mengambil datanya dari database. Gitu. Bisa dilihat di gambar sebelah kanan ya. Jadi implementasinya itu saat request, aplikasi ambil data dari cache, terus jika datanya tidak ada di dalam cache, maka cache akan ambil data dari database dan memperbarui dirinya sendiri gitu kan. Terus cache yang mengembalikan datanya ke aplikasi. Nah, keuntungannya kode di aplikasi jadi lebih sederhana karena strategi read through ini memindahkan logic akses data ke cache sehingga menyederhanakan kode di aplikasinya gitu kan. Jadi aplikasi nggak ada akses langsung ke database. Kemudian yang kedua keuntungannya adalah skabilitas read yang lebih baik. Dalam read through cache memastikan bahwa hanya satu query yang dikirim ke database ya, karena dari sisi aplikasi nggak ada akses langsung ke database, jadi cache yang mengatur gitu. Terus kekurangannya, karena logiknya ada di cache, maka diperlukan plugin tambahan nih di sisi cache untuk query ke database secara langsung, yang mungkin kurang familiar bagi sebagian besar pengembang gitu. Kemudian metode yang ketiga ada write through. Pendekatan write through ini memperlakukan cache sebagai penyimpanan data utama gitu. Nah, untuk implementasinya request write dan read langsung melalui cache. Jadi ketika request write, aplikasi update ke cache terlebih dahulu, kemudian cache secara sinkronus write ke database gitu. Jadi ini juga sama, aplikasi tidak ada akses langsung ke database. Jadi cache yang write langsung ke database gitu. Jadi flow-nya dari aplikasi ke cache, dari cache ke database. Nah, keuntungannya latency rate-nya lebih rendah gitu kan, lebih cepat. Karena kemungkinan besar data ada di cache karena write-nya ke cache duluan kan gitu. Nah, yang kedua, cache dan database hampir selalu konsisten. Karena cache dan database ini secara sinkronus bersamaan gitu di update-nya. Nah, kekurangannya, latency write jadi lebih tinggi. Karena kita write ke cache dan database secara sinkronus. Gitu, itu kekurangannya. Kedua kekurangannya adalah penggunaan cache yang tidak efisien. Data yang jarang di request juga akan disimpan ke cache gitu kan. Tapi ini bisa diminimalisir dengan penerapan time to life maksudnya TTL. Jadi ketika TTL-nya habis, data yang nggak dipakai ini ya akan kehapus secara otomatis seperti itu. Kemudian yang ketiga, ketika sebuah node gagal,
node baru akan kosong sampai ada data yang diperbarui ke dalam database. Nah, ini bisa diatasi dengan menggabungkannya dengan strategi cache aside. Seperti itu. Kemudian strategi yang keempat, write behind. Strategi write behind bekerja hampir sama dengan write through. Satu-satunya perbedaan adalah write behind update database secara asinkronus gitu. Implementasinya hampir sama gitu kan, cuma beda dari sinkronus dengan asinkronusnya aja. Keuntungannya yang pertama, latency write lebih rendah dibandingkan dengan strategi write through. Yang kedua, keuntungannya latency rate juga lebih rendah karena kemungkinan besar data ada di dalam cache juga gitu. Yang ketiga, cache dan database pada akhirnya konsisten gitu. Terus yang kekurangannya, yang pertama ada kemungkinan kehilangan data jika cache down sebelum sinkronisasi ke database selesai gitu. Yang kedua, kekurangannya implementasinya lebih rumit dibandingkan dengan cache aside dan write through. Yang ketiga, penggunaan cache yang tidak efisien. Data yang jarang di request juga akan disimpan ke cache. Nah, ini bisa diminimalkan melalui TTL seperti write through tadi sebelumnya ya. Kemudian yang terakhir, ini ada write around. Strategi write around adalah strategi caching yang lebih reliable gitu. Daripada hit cache lebih dulu, aplikasi memperbarui database dan kemudian simpan ke cache secara asinkronus. Nah, ini kebalikan dari sebelumnya tadi write behind ya. Jadi kebalikan dari write behind. Kalau write behind itu ke cache dulu baru ke database secara sinkronus. Nah, kalau ini ke database dulu baru ke cache secara asinkronus gitu. Jadi implementasinya ketika request write, aplikasi langsung update ke database. Terus database mengupdate atau menghapus key di dalam cache secara asinkronus. Nah, keuntungannya latency rate itu rendah jika cache diperbarui setelah write ke database gitu kan. Yang kedua, database selalu up to date dan berfungsi sebagai satu-satunya source of truth gitu. Jadi cukup reliable karena cache kan ketika kita ngambil ke cache, ke TTL-nya habis, datanya udah nggak ada. Sedangkan di database kan ada terus datanya gitu kan. Terus yang ketiga keuntungannya adalah fault tolerant karena data selalu ditulis ke database terlebih dahulu. Kemudian kekurangannya, yang pertama adalah latency write lebih tinggi karena data ditulis ke database. Ya, nah yang kedua, data yang di cache mungkin menjadi kurang up to date jika ada delay antara update database dan cache. Gitu. Jadi ketika update ke database dan cache itu ada delay karena update-nya ke database duluan gitu kan. Seperti itu. Nah, kesimpulannya dari strategi caching yang sering digunakan itu biasanya berupa kombinasi gitu kan. Jadi implementasinya itu tidak satu persatu seperti tadi, tidak write around sendirian atau cache aside sendirian gitu. Itu biasanya dikombinasikan gitu. Misalnya ini write around sering digunakan bersamaan dengan cache aside untuk memastikan data tetap konsisten. Mungkin studi kasusnya ketika kita menampilkan product list ya misalkan, kita harus menampilkan data quantity yang real time sesuai data yang ada di database gitu kan. Kalau kita ngambilnya dari cache, ketika ada perubahan data, misalkan ada pembelian gitu kan, terus kuantitinya berkurang. Nah, ketika ada di cache dan cache-nya nggak di-update gitu, atau kita hanya menggunakan cache aside aja gitu kan ketika ada order, terus kuantitinya nggak ke-update. Nah, quantity yang ada di product list ini nggak akan ke-update karena dia mengandalkan data cache yang ada gitu kan. Tapi ketika dikombinasikan dengan write around, ketika ada order terus di write,
secara sinkronus ke database dan ke cache. Nah itu di product list pun akan ke update juga gitu. Seperti itu. Oke, nah ini yang terakhir. Jadi selain strategi caching yang kita bahas sebelumnya, ada juga beberapa metode caching yang untuk static content. Di antaranya ini ada browser caching. Strategi ini melibatkan penyimpanan image dalam cache browser. Jadi mengurangi kebutuhan download yang berulang dan secara signifikan meningkatkan page load time. Jadi dari browser ini, browser punya fitur untuk caching sendiri gitu kan. Jadi ketika kita load pertama kali, nah browser menyimpan ke cache memori di lokal gitu. Jadi ketika request atau kita refresh halaman web berkali-kali, itu akan lebih cepat dibandingkan dengan kita load pertama kali. Seperti itu. Kemudian ada Content Delivery Network CDN. Nah ini udah kita bahas sebelumnya. Jadi memanfaatkan CDN memungkinkan image atau konten disimpan di server yang lebih dekat dengan user, mengurangi latensi dan meningkatkan page load time berdasarkan lokasi geografis pengguna atau geografis user gitu. Kemudian yang keempat ada varnish cache. Nah, varnish ini berupa proxy HTTP yang menyimpan cache konten statis dan dinamis. Jadi menawarkan optimasi image dan memiliki kemampuan load balancing juga gitu. Biasanya digunakan pada WordPress sih biasanya. Terus yang terakhir ada object caching. Ini lebih ke penyimpanan berbasis objek atau menyimpan image sebagai objek gitu, image atau CSS bisa juga, JS bisa juga gitu kan. Ini layanan cloud storage seperti Amazon S3 atau Google Cloud Storage. Ini untuk memberikan scalability dan daya tahan untuk penyimpanan image-nya. Oke, seperti itu untuk caching. Ini sesi terakhir di pembahasan di software performance ya, gitu. Oke, terima kasih.